Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindy Antika, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas A. Saya akan membawakan materi mata kuliah Assessment Test. 1. Angket. A. Pengertian angket. Angket atau kuesioner. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-test, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. B. Fungsi angket. 1. Mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. 2. Untuk menjamin validitas informasi diperoleh dengan metode lain. 3. Evaluasi program BK. 4. Untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. B. Tujuan angket. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. C. Manfaat angket. 1. Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu. 2. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. 3. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. 4. Memanfaatkan data sekunder. 5. Menghindari aplikasi penelitian. D. Jenis-jenis angket. Angket atau kuesioner terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Angket tertutup, 2. Angket terbuka, 3. Kombinasi angket terbuka dan angket tertutup, 4. Angket langsung, 5. Angket tidak langsung. Cara membuat angket. Angket merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam usaha memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Karenanya, untuk membuat suatu angket perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Menggunakan bahasa yang sederhana. 2. Menggunakan kalimat yang pendek. 3. Jauhi pertanyaan yang berhubungan dengan harga diri dan bersifat pribadi dari responden. 4. Menyusun angket dengan sesingkat-singkat hingga tidak akan memakan waktu yang lama. 5. Dalam daftar pertanyaan, jauhi kata-kata yang menyinggung perasaan responden atau narasumber atau usaha untuk memberikan pemahaman menggurui kepada responden terhadap angket yang kita buat. Untuk membuat sebuah angket yang valid, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Pertanyaan haruslah mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. 2. Pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. 3. Pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. 4. Jawaban responden diusahakan bisa konsisten sejak pertanyaan pertama hingga akhir. 5. Alternatif jawaban yang diberikan harus beragam atau variatif agar responden tidak kebosanan. Materi 2. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Wawancara atau interview berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseli. B. Manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Beberapa kekurangan wawancara yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. C. Aplikasi prosedur pengadministrasian wawancara. Selama mengadministrasikan pedoman wawancara, maka ada 3 tahap yang lazim ditempuh, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis hasil. Tahap persiapan atau merancang mencakup langkah-langkah berikut: A. Penetapan topik, B. Penentuan variabel, C. Penentuan indikator, D. Penentuan prediktor, dan E. Penyusunan pernyataan atau item. D. Aplikasi prosedur pengadministrasian wawancara. 1. Tahap persiapan merencanakan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap analisis hasil. Materi 3. Observasi. A. Pengertian observasi. Pengertian observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang
memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan. B. Tujuan observasi. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. C. Jenis-jenis observasi. Observasi bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu observasi partisipan dan yang kedua observasi non-partisipan. D. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihannya yaitu memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. 3. Dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. 4. Pengamatan bersifat selektif. Kelemahannya yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. 3. Orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek observasi yang dapat menyebabkan tidak alaminya pengamatan. Pedoman observasi dan cara merancang observasi. Yang pertama yaitu penyusunan, membuat format, melakukan uji pedoman, pencatatan hasil, coba pedoman, pengamatan, pelaksanaan analisis hasil, pengamatan. F. Alat pencatat dan observasi. 1. Catatan, anekdot, skala penilaian. Materi 4. Sosiometri. 1. Pengertian sosiometri. Sosiometri adalah sebuah cara mengukur derajat hubungan antar orang atau manusia. Sosiometri merupakan metode untuk menelusuri vektor energi dari hubungan interpersonal dalam grup serta menggambarkan pola dan cara bagaimana asosiasi individu dengan individu lainnya ketika berada dalam grup dengan tujuan tertentu. Yang kedua, tujuan dari teknik sosiometri. A. Mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. B. Mendeteksi perilaku sosial yang inkongruent sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. 3. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. A. Kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. B. Kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. 4. Syarat pengoperasian sosiometri. A. Setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriterium atau aktivitas khusus yang dijadikan tema pengukuran sosiometrik. B. Semakin dewasa usia individu yang diukur dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin reliabel atau konsisten dan valid sesuai kriteria. C. Anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. D. Anonim, yaitu hasil pilihan setiap orang, tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. 5. Bentuk hubungan dalam sosiometri. A. Hubungan sosial segitiga. B. Hubungan sosial terpusat. C. Hubungan sosial intim. D. Hubungan sosial berbentuk jala. E. Hubungan berbentuk rantai. 6. Perkembangan bahasa. Bahasa 1, nominatif 2, skala bertingkat 3, siapa dia, peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Ahli linguistik Naomi Baron Sandrock 2007. Nominatif. B. Skala bertingkat. C. Siapa dia, 7 langkah penyusunan angket sosiometri. A. Menetapkan tujuan. Penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. B. Menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen. 8. Langkah pengadministrasian sosiometri. A. Persiapan. B. Pelaksanaan teori kognitif. Langkah pengolahan dan analisis sosiometri yaitu memeriksa kelengkapan hasil angket, membuat tabulasi hasil dan menghitung skor yang diperoleh.
membuat sosiogram, melakukan analisis hasil sosiogram. 10. Peran dan fungsi konselor, perencana, pelaksanaan, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi sosiogram, menghitung indeks pemilihan hingga melakukan analisis hasil, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Biografis. 1. Pengertian biografis secara etimologis. Metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. 2. Jenis-jenis metode biografis. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kelemahan metode ini adalah sangat dipengaruhi oleh sikap dan penilaian penulis terhadap orang yang ditulis biografinya. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Autobiografi memiliki dua bentuk. Menurut Wibowo 1984, yaitu autobiografi berstruktur. Autobiografi tidak berstruktur. Beberapa hal yang dapat ditulis dalam autobiografi antara lain dapat berupa cita-cita, pengalaman yang paling mengesankan, perjalanan hidup, buku harian, case history. 3. Kelebihan dan kekurangan metode biografis. Kelebihannya yaitu data yang dikemukakan oleh konseling merupakan data otentik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konseling merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Data yang dikemukakan konseling dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseling dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseling dengan sumber data yang bersangkutan. Kekurangan. Seorang konseling cenderung tidak menceritakan kekurangan yang ada pada dirinya. Sumber data yang dekat dengan konseling, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseling. Materi 6. Inventory. Pengertian inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. B. Tujuan tes inventory untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Deskripsi penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. C. Fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyesuaian diri, motivasi, dan prasangka. D. Macam-macam tes inventory. 1. Tes inventory kepribadian. 2. Tes inventory minat. 3. Tes inventory nilai. Jenis-jenis tes inventory. 1. Tes Pauli. 2. Tes Kraepelin. 3. EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. F. Langkah-langkah tes inventory. 1. Identifikasi tujuan. 2. Operasionalisasi sikap. 3. Pemilihan konsep stimulus. 4. Penulisan item dan review item. 5. Uji coba. 6. Analisis item. 7. Kompilasi 1. Seleksi item. 8. Pengujian reliabilitas dan validitas. 9. Umum. Pengertian, tujuan, dan penggunaannya. Umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh, mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. B. Pengelompokan masalah. Berikut adalah bidang-bidang masalahnya. Untuk format SLTP, SLTA, mahasiswa dan masyarakat, alat ungkap masalah ini didesain untuk mengungkap 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi klien. Ke-10 bidang masalah tersebut adalah A. Jasmani dan kesehatan atau JDK. B. Diri pribadi, DPI. C. Hubungan sosial, HSO.
D. Ekonomi dan keuangan (EDK). E. Karir dan pekerjaan (KDP). F. Pendidikan dan pelajaran (PDP). G. Agama, nilai dan moral (ANM). H. Hubungan muda-mudi (HMM). I. Keadaan dan hubungan dalam keluarga (KHK). J. Waktu senggang (WSG). C. Cara pengadministrasian. Beberapa hal pokok yang perlu mendapat penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasiannya adalah A. Petunjuk pengerjaan. B. Lembaran respon terpisah. C. Waktu untuk pengerjaan. Materi 8. Aum belajar PTSDL. A. Pengertian Aum belajar PTSDL. Aum PTSDL merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka Aum PTSDL dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya. B. Fungsi dari Aum PTSDL membantu guru BK dan atau konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling. Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya sebagai dasar penyusunan program pelayanan konseling. C. Langkah pengadministrasian Aum PTSDL. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Pengolahan hasil. Cara pengerjaan Aum PTSDL. 1. Peserta didik diberikan buku Aum PTSDL berikut selembar jawaban. 2. Peserta didik dipersilahkan mengisi identitasnya pada lembar jawaban. 3. Memperkenalkan kegunaan, tujuan, dan manfaat diselenggarakannya Aum PTSDL. 4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanyakan berbagai hal yang dirasa belum jelas. 5. Peserta didik dipersilahkan mengerjakan Aum PTSDL, meyakinkan peserta didik untuk membaca dengan cermat, memilih jawaban yang paling sesuai. 6. Waktu pengerjaan ekuivalensi dengan 1 jam pelajaran atau 45 menit. Peran dan fungsi konselor. 1. Perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban Aum PTSDL. 2. Pelaksana, yaitu memberikan verbal setting, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memandu peserta didik. 3. Melakukan pengolahan data kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik, menetapkan peringkat persentase, membuat grafik persentase, masalah belajar, dan mutu belajar. 4. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. F. Implikasi hasil aplikasi instrumentasi dalam pelayanan konseling. 1. Perencanaan program konseling. 2. Penetapan peserta layanan. 3. Sebagai isi layanan. 4. Tindak lanjut layanan. G. Kelebihan dan kekurangan Aum PTSDL. 1. Kelebihan Aum PTSDL. A. Validitas dan reliabilitas tinggi. B. Memudahkan peserta didik mengemukakan mutu belajar dan masalah belajar yang dimiliki. C. Mempermudah konselor atau guru dosen pembimbing untuk melakukan analisis dan sintesa data. D. Software program pengolahan Aum PTSDL akan mempermudah dan mempercepat konselor melakukan proses pengolahan Aum PTSDL. Aum PTSDL memiliki banyak manfaat, antara lain konselor lebih mengenal mutu belajar dan memahami masalah peserta didik yang membutuhkan bantuan segera, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil. Data yang diungkapkan melalui Aum PTSDL masih belum bersifat umum.